Kita tahu bahwa motor pembakaran dalam seperti motor bensin dan motor diesel beroperasi dengan menggunakan prinsip 4 langkah ataupun 2 langkah. Dengan ini, kita dapat membedakannya menjadi motor bensin 4 langkah dan motor bensin 2 langkah, dan hal yang sama pula dengan motor diesel 4 langkah dan motor diesel 2 langkah. Tapi, apa yang benar-benar membedakan motor bensin dengan motor diesel? Sesuai dengan namanya masing-masing, motor bensin membutuhkan bahan bakar yakni bensin untuk dapat menyala, dan motor diesel membutuhkan bahan bakar yakni diesel untuk dapat menyala. Bila dibandingkan, diesel memiliki titik nyala api yang lebih tinggi daripada bensin. Artinya, bensin akan lebih mudah terbakar daripada diesel. Inilah alasan mengapa motor diesel memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi dibanding dengan motor bensin. Dan karena rasio kompresi motor diesel lebih tinggi daripada dengan motor bensin, motor diesel menjadi lebih efisien dibanding motor bensin. Tapi, apa itu rasio kompresi? Ketika piston berada pada langkah kompresi di titik TMA, dapat kita lihat bahwa adanya sebuah ruang yang dijadikan sebagai tempat pembakaran campuran bahan bakar dan udara. Apabila volume ruang ini dibandingkan dengan volume total yang ada pada silinder, maka kita bisa dapatkan rasio kompresi dari sebuah motor piston. Sebagai contoh, misalkan sebuah motor bensin memiliki volume total 150 cc dan volume ruang kompresi 15 cc. Jika dihitung dengan rumus volume total dibagi volume ruang kompresi, yaitu 150 cc dibagi 15 cc, maka akan didapatkan rasio kompresi motor bensin tersebut yaitu 10:1. Nah, pada umumnya, angka rasio kompresi motor-motor bensin berada di sekitar 8:1 sampai 14:1. Semakin tinggi angka kompresi rasio sebuah motor, semakin efisien juga motor tersebut. Motor bensin bisa mencapai efisiensi termal dari 20% hingga 35%, sedangkan untuk motor diesel, angka rasio kompresinya berada di sekitar 15:1 sampai 25:1, dan efisiensi termalnya bisa mencapai 40% hingga 50%. Itulah mengapa komponen-komponen pada motor diesel biasanya lebih tebal supaya dapat menahan tekanan kompresi yang tinggi, dan karena demikian, motor diesel cenderung lebih berat dibanding dengan motor bensin. Selain kompresi rasio, cara kerja motor bensin dan cara kerja motor diesel juga berbeda. Pada motor bensin, campuran bahan bakar dan udara yang sudah terkompresi akan dinyalakan dengan menggunakan busi. Busi didesain dan dipasang pada sebuah motor bensin untuk sebuah tujuan, yaitu menghasilkan percikan. Percikan inilah yang akan mengakibatkan campuran bahan bakar dan udara menjadi nyala. Inilah alasan mengapa motor bensin disebut juga dengan sebutan spark ignition engine. Lalu bagaimana dengan motor diesel? Pada motor diesel, kita tidak akan menemukan sebuah busi. Bahkan sesungguhnya, diesel tidak akan langsung bercampur dengan udara pada langkah hisap. Lalu apa yang membuat bahan bakar diesel menyala? Jawabannya adalah kompresi. Pada langkah hisap di motor diesel, yang dihisap masuk hanyalah udara. Udara ini kemudian akan dikompresi hingga sampai temperaturnya menjadi sangat tinggi atau sangat panas. Mengapa demikian? Karena kompresi tinggi tersebut membuat molekul udara menjadi sangat rapat dan mengakibatkan kenaikan temperatur. Saking tingginya temperatur udara tersebut, pembakaran bisa langsung terjadi apabila ditambahkan bahan bakar diesel. Dengan demikian tidak perlu busi lagi. Nah, ketika piston menyentuh titik mati atas, yakni keadaan kompresi sedang dalam paling tinggi dan temperatur juga pada kondisi tertinggi, barulah diesel diinjeksikan ke dalam ruang pembakaran. Dengan demikian, ketika diesel menyentuh udara yang panas, terjadilah pembakaran. Itulah mengapa motor diesel disebut juga dengan compression ignition engine, yang artinya mesin yang menyala akibat kompresi.